Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Arsitektur SITI, yaitu dengan topik Preliminary Phase. Baik, di sini sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Manohara dengan NIM 2015091031. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Jadi saya merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik Preliminary Phase. Adapun outline atau daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama mengenai pengertian pendekatan Preliminary Phase. Yang kedua yaitu tujuan Preliminary Phase. Yang ketiga, bagaimana tahapan Preliminary Phase. Dan yang keempat, apa input dan output dari preliminary phase. Jadi langsung saja kita ke topik yang pertama atau nomor yang pertama di sini yaitu pengertian pendekatan preliminary phase. Nah, di sini preliminary merupakan tahapan awal kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan dalam memenuhi arah bisnis untuk arsitektur organisasi atau sebuah perusahaan yang baru. Di sini termasuk deskripsi kerangka arsitektur dan prinsip-prinsip organisasinya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari preliminary phase ini? Yuk kita bahas. Adapun tujuan dari preliminary phase ini itu yang pertama, bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip pada perencanaan arsitektur SITI serta menentukan ruang lingkup unit yang terlibat di dalam perencanaan suatu arsitektur SITI. Tujuan yang kedua di sini untuk menghasilkan prinsip-prinsip arsitektur yang merupakan bagian dari kebijakan teknologi informasi atau TI pada sebuah perusahaan yang mempengaruhi keseluruhan proses desain sistem. Setelah membahas tujuan, di sini kita lanjut ke tahapan-tahapannya, yaitu tahapan-tahapan preliminary phase ada dua. Yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup, dan yang kedua mengidentifikasi prinsip-prinsip. Jadi di sini kita bahas dulu yang pertama. Dalam menentukan ruang lingkup preliminary phase, di sini kita dapat menggunakan metode 5W1H. 5W1H ini terdiri dari what, who, why, when, where, dan how. What yaitu apa ruang lingkup dari perencanaan arsitektur yang akan dilakukan. Yang kedua, who yaitu siapa yang akan memodelkan dan mengerjakan perencanaan sistem arsitektur SITI ini. Yang ketiga, why yaitu membahas mengenai alasan mengapa perencanaan arsitektur SITI ini dibuat. Yang keempat yaitu when, yaitu kapan waktu penyelesaian perencanaan arsitektur SITI. Yang kelima, where yaitu menyangkut lokasi dari organisasi. Dan yang keenam yaitu how, yaitu bagaimana rencana arsitektur SITI akan dibuat. Setelah menentukan ruang lingkupnya, di sini kita akan mengidentifikasi prinsip-prinsip, yaitu perencanaan arsitektur SITI di sini menggunakan prinsipal katalog. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar atau acuan dalam pengembangan rencana arsitektur SITI. Apa saja input-input dari preliminary phase ini? Input-inputnya diantaranya yaitu yang pertama,
menentukan ruang lingkup enterprise organisasi. Yang kedua yaitu komitmen manajemen dan dukungan framework atau kerangka kerja. Dan yang ketiga, menentukan tim arsitektur dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu komitmen manajemen dan dukungan framework, serta menentukan tim arsitektur dan organisasi. Nah, pada tahap komitmen manajemen dan dukungan framework, ini akan penuh dari pihak manajemen yang sangat dibutuhkan, karena berdampak kepada proses pengembangan arsitektur enterprise terhadap penerapannya melalui framework atau kerangka kerja yang akan digunakan pada proses sistem informasi ke depannya. Kemudian pada tahap menentukan tim arsitektur dan organisasi, di sini dalam mendukung organisasi pada pengembangan arsitektur enterprise, maka branch manager sebagai pemangku keputusan tertinggi akan memberikan perintah kepada divisi IT untuk melakukan pengembangan terhadap proses bisnis SI dan infrastruktur jaringannya. Kemudian setelah membahas input, di sini kita lanjut ke output dari preliminary phase. Jadi antaranya di sini ada 3 outputnya, yaitu yang pertama menentukan framework arsitektur. Framework arsitektur yang digunakan di sini adalah TOGAF, yang dimana mengacu kepada TOGAF ADM, yang dimana TOGAF ADM ini membahas atau pembahasannya di sini dalam membangun, menerapkan, mengelola, dan mengembangkan sesuai kebutuhan kondisi dari arsitektur enterprise. Jadi ini merupakan fungsi dari TOGAF ADM, yaitu dalam pembangunan atau mengelola serta mengembangkannya di sini disesuaikan dengan kebutuhan kondisi dan arsitektur dari enterprise perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu melaksanakan tools arsitektur atau alat arsitektur. Di sini kita akan melakukan pendefinisian tools. Ini menjadi acuan dalam pembangunan arsitektur enterprise ke depannya untuk menjadi lebih efektif, karena permasalahan yang muncul dari setiap unit organisasi dapat terstruktur dalam area lingkup tools arsitektur dan mempunyai landasan untuk membuat suatu solusi yang diperlukan. Output yang ketiga di sini adalah prinsip arsitektur enterprise. Di sini kita akan melakukan standarisasi prinsip arsitektur enterprise. Ini berfungsi sebagai tahapan awal pengembangan, sehingga dengan prinsip arsitektur enterprise yang sifatnya umum ini dapat membuat keterkaitan hubungan terhadap setiap komponen enterprise yang akan dikembangkan. Adapun prinsip-prinsip dari arsitektur enterprise di sini yang pertama pendefinisian bisnis, yang kedua yaitu penyeragaman penggunaan teknologi, yang ketiga penerapan open source software, yang keempat modularisasi komponen-komponen sistem, dan yang kelima yaitu penggunaan konsep reuse dan penggunaan bersama atau sharing. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya berharap dengan presentasi ini, rekan-rekan atau Bapak dosen sekalian dapat melihat bagaimana dari proses preliminary phase ini, yaitu pada kerangka atau framework TOGAF. Karena saya memulainya dengan panganjali umat, di sini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Saya Radit, saya izin pamit. Tunggu video-video menarik lainnya ya. See you.